Di Line of Dawn ada banyak banget pahlawan yang lahir dari perang dan ambisi. Tapi hari ini kita bakal menelusuri kisah yang jauh lebih kuno. Cerita tentang seorang penjaga yang jadi hukum itu sendiri. Sebuah kekuatan abadi yang sekarang mau nggak mau harus berhadapan langsung dengan dunia modern. Kalian semua pasti tahu Claude kan? Si pencuri ulung yang lincah dan nggak bisa ditebak itu. Nah, coba deh bayangin kebalikannya. Bukan angin yang bebas, tapi sebuah gunung batu yang kokoh, abadi, dan sama sekali nggak bisa digoyahkan. Inilah titik awal kita buat memahami sosok sang penjaga, Edith. Oke, mari kita selami misteri ini lebih dalam lagi. Edith itu bukan sekedar penjaga biasa loh. Dia itu kayak jembatan hidup, sosok yang nyambungin kekuatan ilahi dari masa lalu yang udah terlupakan sama era teknologi super canggih di Eruditio. Pertanyaannya, gimana bisa satu makhluk memegang dua dunia yang begitu berbeda? Coba lihat ini. Di satu sisi, kita punya kekuatan para dewa kuno, petir, energi murni, sihir purba. Di sisi lain ada teknologi modern Eruditio, mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Nah, Edith berdiri tepat di tengah-tengah konflik ini. Dia itu perwujudan dari pertanyaan abadi, mana yang lebih kuat, ciptaan dewa atau ciptaan manusia? Jadi, yuk kita kenalan resmi. Dia adalah Edith, bukan seorang ratu atau jenderal, tapi seorang sipir abadi. Tugasnya bukan buat memimpin, tapi untuk mengurung kejahatan. Dialah hukum primordial yang udah ada jauh sebelum kerajaan manusia pertama berdiri. Keren banget kan? Sekarang, kita bakal mundur jauh ke masa lalu, ke awal mula legendanya. Kisah ini nggak dimulai di medan perang yang ramai, tapi dalam kesunyian yang berlangsung selama ribuan tahun, di mana sebuah tugas suci dari Sang Pencipta harus dijalankan tanpa henti. Nah, ini dia lokasi tugasnya. Pulau Surgawi. Namanya sih emang keren ya, tapi jangan salah. Ini bukan tempat liburan. Ini adalah penjara paling aman di seluruh dunia. Di dalamnya dikurung dewa-dewa jahat dan monster-monster kuno yang kalau sampai lepas, wah bisa dengan gampang melenyapkan peradaban. Menjaga tempat ini jelas bukan tugas main-main. Asal-usul Edith sendiri bukan cerita kelahiran biasa. Dia itu nggak dilahirkan, tapi diciptakan. Para penganut dewa kuno sengaja membuatnya untuk satu tujuan tunggal, menjadi sipir abadi. Mereka memberinya keabadian dan kekuatan petir, bukan sebagai anugerah, tapi sebagai alat, supaya dia bisa menjalankan tugasnya selamanya. Coba deh bayangin sejenak. Bukan 100, bukan 500, tapi ribuan tahun. Selama itulah Edith menjalankan tugasnya sendirian, ditempa oleh kesunyian yang abadi. Generasi manusia datang dan pergi, kerajaan bangkit dan runtuh, sementara dia tetap di sana, sendirian menjaga supaya dunia kita tetap aman. Tapi tunggu dulu. Ternyata dia nggak sepenuhnya sendirian. Dia punya satu rekan setia, Phylax. Ini bukan cuma sekedar baju ziah biasa ya. Ini adalah mesin perang kuno yang ditenagai oleh kekuatan ilahi. Phylax adalah perisai sekaligus senjata Edith, satu-satunya sahabatnya dalam kesunyian abadi itu. Tapi, ya, setiap kesunyian pasti ada akhirnya. Setelah ribuan tahun menjaga posnya, sebuah peristiwa di dunia luar akhirnya memaksa dia untuk bertindak. Keseimbangan dunia mulai goyah, dan panggilan tugas membawanya turun dari pulaunya yang terpencil. Jadi, apa sih pemicunya? Semuanya berawal dari ambisi manusia. Yap, lagi-lagi manusia. Laboratorium 1718 dan perang antara faksi menciptakan kekacauan yang begitu besar sampai energinya menggoyahkan keseimbangan dunia. Akibatnya, segel di penjara suci Edith mulai retak. Ini adalah konsekuensi langsung dari ulah manusia modern. Misinya sekarang jadi jelas banget. Dia harus turun ke Land of Dawn dengan 3 tujuan utama. Pertama, memburu para tahanan yang berhasil kabur. Kedua, mengamankan lagi kekuatan jahat yang terlepas. Dan yang paling penting, ketiga, memastikan kekuatan kuno itu nggak jatuh ke tangan manusia serakah yang cuma melihatnya sebagai sumber tenaga baru. Dan disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Petir ilahi melawan teknologi canggih. Di bagian ini, kita akan lihat gimana kekuatan kuno Edith bermanifestasi di dunia modern dan gimana dia bertarung sebagai dua jiwa yang berbeda dalam satu tubuh. Kutipan ini benar-benar merangkum sudut pandangnya dengan sempurna. Ketika para ilmuwan Eruditio memamerkan penemuan canggih mereka, di mata Edith, semua itu cuma mainan anak-anak. Baginya, kekuatan sejati itu bukan mesin yang rumit, tapi energi petir murni yang mengalir deras di dalam dirinya. Saat berada di dalam Phylax, Edith itu udah kayak benteng berjalan.
Dia jadi monster baja yang hampir mustahil buat ditembus. Pukulannya bisa bikin gempa lokal, dan dia bisa dengan gampang melempar musuh-musuhnya ke udara. Ini adalah mode pertahanan absolutnya. Tapi, begitu dia keluar dari zirah itu, kekuatan aslinya yang sesungguhnya terlepas. Dalam wujud manusianya, dia berubah jadi badai petir yang berjalan. Dia nggak lagi bertahan, tapi menyerang tanpa henti dengan rantai listrik dan bergerak secepat kilat. Dua mode, dua gaya bertarung yang beda banget. Nah, pertemuannya dengan Cloud itu contoh sempurna dari benturan dunianya. Buat Cloud yang biasa melanggar aturan, Edith itu polisi paling menyebalkan yang nggak bisa dikelabui. Sebaliknya, bagi Edith, Cloud bukan sekedar pencuri. Dia adalah simbol dari kekacauan, sesuatu yang telah dia korbankan seluruh hidupnya untuk dikurung. Jadi, intinya apa? Edith itu paket komplit. Dia adalah perisai yang gak tertembus, sekaligus pedang yang menghancurkan. Perpaduan antara kekuatan fisik yang brutal di dalam Phylax dan serangan sihir yang dahsyat di luar zirah membuatnya jadi kekuatan yang harus benar-benar diperhitungkan. Pada akhirnya, kisah Edith ini lebih dari sekedar soal kekuatan. Dia adalah simbol pengorbanan. Seorang gadis yang diciptakan tanpa pernah punya masa kecil, yang seluruh keberadaannya didedikasikan untuk satu tugas. Kehadirannya di dunia modern jadi pengingat yang kuat bahwa di balik semua kemajuan teknologi, ada kekuatan kuno yang selalu mengawasi. Dan inilah yang bikin dia begitu menarik. Saat kalian mengendalikannya, kalian gak cuma memainkan satu karakter. Kalian menjadi perisai yang kokoh, lalu berubah menjadi pedang petir yang tajam. Kalian adalah perwujudan dari hukum alam semesta itu sendiri, sebuah kekuatan yang gak kenal kompromi. Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Saat Land of Dawn terus maju dengan teknologinya yang makin gila, apakah masih ada tempat untuk hukum kuno yang diwakili oleh Edith? Atau jangan-jangan kehadirannya justru menandai akhir dari sebuah era dan awal dari konflik yang jauh lebih besar lagi?